dengan saya terpilih kembali lagi, saya ingin mengantarkan kepada mereka, ayolah, advokat itu sejajar dengan hakim, dengan jaksa, dengan polisi. Nggak boleh kita datang ketemu dengan kita sopan boleh, tapi jangan terus merunduk. Apalagi bagian daripada persekongkolan jahat dengan mereka itu no, nggak boleh. Itu yang membahayakan. Kalau saya katakan mohon maaf dalam tanda kutip, janganlah sebagai pelacur. Keras sekali. Lalu saya berani mengatakan karena dia bertindak di sini dan dia akan bertindak di tempat lain. Nah, itu kan tidak boleh. Berarti berpijak di dua kaki itu Bapak, nggak boleh. Itu kasihan itu Don. Harus seperti ini. Kita harus punya komitmen. Yang kita bela orang tidak punya duit, harus kita bela. Jangan terus melihat punya duit baru kita ikut yang punya duit. Salah, nggak boleh Bapak. Itu adalah komitmen yang harus kita berikan kepada mereka Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Nah, podcast kali ini mercusuar akan berbincang-bincang dengan Bapak Joko Susanto. Namanya aja udah mengandung arti. Artinya itu Joko itu bagus kali ya. Alhamdulillah, Joko itu perjaka, laki-laki. Kalau perempuan bukan jaka. Nah, beliau ini adalah Ketua Peradi SAI. Ya, Suara Advokat Indonesia, Bro. Suara Advokat Indonesia Nusantara. Yeah. Nah, pertama kali kita mengucapkan selamat dan sukses. Terima kasih atas terpilihnya kembali. Berarti berapa periode? 2 periode ini. 2 periode berarti mendapat kepercayaan dari seluruh anggotanya. Amin. Dan nampaknya beliau bisa mengayomi. Jadi inilah yang menjadi dasar beliau ini dipilih menjadi Ketua Peradi SAI. Ini meliputi mana aja nih? Kalau kita Peradi SAI di Purwokerto itu meliputi Banyumas Raya, jadi Purbalingga, Banjarnegara, Purwokerto, Banyumas dan Cilacap. Satu wilayah ekskarsidenan gitu. Nah, sebenarnya masyarakat ini kan belum tahu. Jadi Peradi itu ada beberapa ya. Mungkin bisa dijelaskan Peradi SAI itu apa? Jadi kita kan ada sebuah organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia, cuma kita dikasih tambahan namanya adalah Suara Advokat Indonesia. Namanya aja Suara Advokat. Kita harus berani suara dong. Bersuara tentang kebenaran, bersuara tentang adanya ketidakadilan, bersuara tentang hal-hal yang sifatnya ganjil, tentang kedoliman, harus bersuara dong. Sebagai seorang advokat di Peradi SAI tentunya harus memang namanya organisasi-organisasi yang ada dan tumbuh dan berkembang itu adalah hak mereka dan kita saling menghormati kepada dia. Tidaklah jangan kita saling menyerang antara organisasi yang satu dengan yang lain, tapi kalau bersinergi menjadi suatu kesatuan dalam rangka ikut penegakan hukum, kenapa tidak? Semakin banyak organisasi advokat, biarkan aja, enggak apa-apa, enggak boleh, dan jangan merasa paling benar. Tidak ada. Betul. Hidup penuh dengan pilihan, silakan cari pilihan mana yang terbaik di antara yang paling baik, kayak gitu. Berarti Peradi SAI ini yang terbaik. Kan begitu, itu konsepnya begitu, Pak. Tapi tetap sesuai dengan visi misi ya. Kalau gitu tetap visi sesuai dengan visi dan misi kita, sehingga kita cocok, sehingga kita memilih menjatuhkan kecintaan kita kepada Peradi Suara Advokat Indonesia. Kan begitu. Makanya slogannya Peradi SAI selalu di hati. Jadi kalau makan apapun teh botol minumannya. Pak Joko, kira-kira mau dibawa kemana ini sekarang ini? Kalau kemarin bawanya ke sini, tapi sekarang mungkin ke sana lebih atas kita lagi. Harus lari lebih cepat lagi, Bapak. Kalau saya secara prinsip bahwa pengacara itu sebenarnya sebuah profesi yang janganlah itu sebagai pandangan profesi yang sebagai hiburan. Karena ada orang mengatakan sebagian, saya jadi pengacara kan karena saya nganggur, atau saya sebagai advokat kan karena saya sudah pensiun dan mau sebagai hiburan. Itu yang akan saya lawan. Orang-orang begitu, janganlah advokat itu sebagai hiburan, tapi adalah benar-benar profesi yang untuk mengabdi sebagai penegak hukum. Dan tentunya Bapak yang ini kan bisa melihat sendiri dalam artian seseorang sekarang butuh nanti ketika di era-era yang akan datang, Bapak yang
Yang namanya orang itu satu keluarga bisa akan dibutuhkan satu pengacara. Wah. Satu keluarga itu satu pengacara, Bapak. Waduh, Kan luar biasa. luar biasa. Oleh karena itu kita sekarang harus mulai persiapan untuk tinggal landas. Nah, sehingga kaderisasi juga. sistem kaderisasi, kemudian tinggal landas itu adalah satu, kita pengacara itu jangan kuper. Oh, Harus menguasai digital. Kemudian human relationnya juga harus lebih bagus. Kemudian teori komunikasinya juga bagus. Jadi jangan memandang itu orang miskin, itu pengemis, itu orang mesti mau minta. Jangan berprasangka buruk dulu. Nah, kedepannya tentunya dengan saya terpilih kembali lagi, saya ingin mengantarkan kepada mereka, ayolah, advokat itu sejajar dengan hakim, dengan jaksa, dengan polisi. Nggak boleh kita datang ketemu dengan kita sopan boleh, tapi jangan terus merunduk. Apalagi bagian daripada persekongkolan jahat dengan mereka itu no, nggak boleh. Itu yang membahayakan. Kalau saya katakan mohon maaf dalam tanda kutip, janganlah sebagai pelacur. keras sekali. Ayo saya berani mengatakan karena dia bertindak di sini dan dia akan bertindak di tempat lain. Nah, itu kan tidak boleh. Berarti berpijak Di dua kaki itu Bapak, nggak boleh. Itu pengacara Kasihan, itu Don. harus seperti ini. Kita gitu. harus punya komitmen. Yang kita bela orang tidak punya duit, harus kita bela. Jangan terus melihat punya duit baru kita ikut yang punya duit. Salah, nggak boleh, Bapak. Itu adalah komitmen yang harus kita berikan kepada mereka, Bapak. Jadi kan seperti Bapak sehat selalu sebagai seorang jurnalis yang dari dulu tetap eksis lah, itu kan pasti ada kisi-kisi tertentu yang mungkin Bapak yang bisa terapkan begitu ya kan. Betul. Tapi kadangkala kan memang ini ya, persepsi biasanya dalam sebuah kasus, persepsi antara jaksa, hakim, kemudian pengacara sendiri memang ada koridor-koridor sendiri. Jadi memang di dalam hukum acara itu sudah diatur, Mbak. Di situ sudah diatur bahwa jaksa menuduh seseorang, jaksa dia akan membuktikan sejauh mana dia salahnya. Hal itu jaksa. Pengacara itu atau penasihat hukum adalah membuktikan sejauh mana tingkat ketidaksalahannya. Bukan berarti itu kita konyol, membela itu konyol, bukan, tapi apakah dia sudah mendudukan secara hukum atau belum, walaupun dia bersalah. Jadi jangan terus kita berkolaborasi, apalagi kita menjadi pelacur, jangan sama-sama penegak hukum yang lain, nggak boleh. Rohnya sudah berbeda. Ya, beda. Berarti kadang-kala dalam tugas itu ada pertentangan itu secara profesional kita adalah bertolak belakang dengan jaksa penuntut umum. Itu secara profesional. Tapi secara manusia tetap hubungannya tetap harus baik, begitu loh. Janganlah dianggap itu sebagai musuh dalam tanda kutip, musuh beneran, tapi bener-bener harus kita bela klien itu semaksimal mungkin, Mbak. Gitu. Iya. Jadi harus bener-bener pengacara itu harus menjiwai rohnya yang bener-bener dia adalah seorang pembela. Nah, itu roh itu yang harus kita miliki, sehingga jangan takut miskin hanya gara-gara kita membela klien yang tidak punya duit. Ini menarik sekali. Jangan takut miskin gara-gara kita membela orang yang tidak punya duit atau orang miskin. Waduh. Itu justru semakin kaya kita. Berarti kita lebih mulia ya? Iya itu, Mbak. Konsepnya di situ, Mbak. Keren sekali. Cuman memang kadang-kadang pandangan di luar tuh sering jadi pengacara paling yang ngono-ngono. Itulah tugas saya sebagai ketua DPR untuk meluruskan pandangan yang tadi seperti disampaikan Bapak Keng. Pengacara membela yang bayar, bukan seperti itu. Wah, ini bagus sekali, ini luar biasa. Para DSA ini tidak hanya peduli pada hukum, tapi juga peduli pada lingkungan. Seperti apa, bisa dijelaskan? Jadi kalau gini kan kita sudah punya mencanangkan, satu adalah adanya advokat peduli lingkungan. Kita sudah bekerja sama dengan sumber daya air, kita sudah mendapatkan akan dibagikan tanaman, kita akan kasih tanaman, kita sudah mendapatkan 2000 tanaman. Itu tanaman keras, kemudian tanaman buah-buahan, kita bagikan kepada masyarakat di daerah-daerah yang resapan sumber airnya kurang, dapatnya. Kemudian yang kedua, kita juga akan melakukan kerjasama berkolaborasi dengan CSR, dalam hari ini adalah Pertamina. Kita sudah mengajukan proposal
supaya kita akan dibikinkan sumur bor untuk daerah-daerah yang minus air, yaitu di daerah Purwojati. Kita sudah survei ke sana dan kita akan segera tindak lanjuti. Nah, ini adalah mengadvokasi juga mereka-mereka yang membuat rusaknya lingkungan. Jadi Pra-DSAI berkomitmen akan melakukan somasi atau teguran kepada mereka-mereka yang membuat kerusakan lingkungan. Contohnya apa? Pencurian kayu, pembalakan liar, kemudian adanya pemanfaatan untuk kepentingan pribadi terkait dengan sumber daya pengelolaan hutan. Itu kan banyak sekali sekarang dipakai oleh kongsi yang akan masuk perutnya sendiri kan gitu. Jadi kita akan membuat, insya Allah mudah-mudahan juga teman-teman media juga sudah kita komunikasikan, nanti kita akan buat sumur bor mungkin kurang lebih kedalaman 200 meter. Nanti harapan kita adalah bisa untuk memberikan ratusan orang yang kekeringan pada saat sekarang. Wah, ya barangkali mungkin dari CSR yang lain selain Pertamina mungkin juga bisa membantu niat baik dari Pra-DSAI ini peduli terhadap lingkungan. Ini sekarang satu beda sisi lagi, Pak. Ya. Sekarang ini kan tahun politik ya. Siap. Banyumas ini nampaknya untuk pencalonan bupati ini hanya satu pasangan. Satu pasangan tunggal. Nah, kira-kira apa pendapat dari Pradi sendiri? Kalau saya dari posisi sebagai seorang anggota profesi, kita tidak akan berpihak kepada siapapun, tapi saya melihat adanya dinamika atau fenomena pilkada yang sekarang hanya satu calon pemimpin atau calon pemimpin itu menunjukkan ada sebuah ketidakikutsertaan dari masyarakat untuk berpartisipasi dalam demokrasi. Jadi kalau menurut saya, pandangan saya adalah mungkin masyarakat ini sudah lelah, sudah capek dengan mungkin hal-hal yang sifatnya mungkin kecuali ini bukan pilkada loh ya, tapi memilih bupati secara aklamasi kayak tadi kita musab secara aklamasi. Bisa saja kalau begitu pilkada itu sudahlah, daripada biayanya banyak, uangnya miliaran, sudah aklamasi saja milih, bukan seperti itu. Tapi peran serta dari masyarakat itu, kalau kacamata saya sebagai seorang lawyer atau sebagai praktisi hukum, saya menilai ada kejanggalan atau ada ketidakharmonisan atau masyarakat sedang tidak baik-baik saja. Oh begitu. Dalam sisi kajian demokrasi, berarti masyarakat itu sudah antipati atau istilahnya sudah malas melihat keadaan. Tapi kita tidak boleh menyalahkan juga tentunya. Tapi apakah bukan itu merupakan satu kegagalan partai-partai untuk kaderisasi misalkan? Saya kira bukan kesalahan daripada partai dan bukan kesalahan daripada calon yang mendaftarkan, tapi tingkat keikutsertaan masyarakat ini, karena mungkin mereka-mereka yang duduk di dalam partai kemudian di dalam legislatif tidak pernah melibatkan peran sertanya mereka, sehingga mereka sudah malas gitulah. Lah paling-paling cuma begitu-begitu aja. Nah kan itu tidak ada nuansa baru kan gitu, Pak. Tapi ada masukan seharusnya itu akan seperti apa gitu? Maksud saya apakah harus memilih kotak kosong atau yang sudah? Itu kalau menurut saya kita tidak boleh ke arah sebuah politik praktis. Jadi masyarakat sah-sah saja silahkan, karena milih kotak kosong yaitu hak politik, memilih yang ada jagonya juga itu adalah hak politik. Jadi terkait dengan pemilihan itu tergantung kepada masyarakat di dalam hal untuk menyalurkan demokrasinya. Kotak kosong ya bagus, memilih calon bupati yang ada orangnya ya bagus, sama-sama bagus. Jadi tidak ada boleh kita salahkan gitu. Jadi harapannya apa nih? Harapan ke depan untuk bupati kemudian juga kepala daerah yang nanti baik terpilih ataupun tidak terpilih, dengan akibat adanya kotak kosong ini kan menimbulkan nanti ada pemilihan ulang. Lah ini kan juga akan menimbulkan kerugian yang besar, biaya yang akan besar lagi. Jadi saya harapkan kepada masyarakat tentunya arif dan bijaksanalah dalam memilih. Keren sekali. Mungkin dari bincang-bincang kita ini bisa menjadikan edukasi, motivasi, dan apa lagi ya? Semangat. Afirmasi, Pak. Jangan lupa afirmasi ya. Motivasi, terus apa lagi tadi? Edukasi, dan afirmasi. Afirmasi itu adalah sebuah pandangan cara bermasyarakat. Saya nanti memilih bupati ini pasti baik. Itu afirmasi. Tapi kalau sudah berpikir jelek, ya itu pasti jelek. Itu. Oke.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, saya Purwokerto.